Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Santi di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Satria. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, kita akan bernyanyi satu buah lagu yang adik-adik pasti masih ingat lagunya. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Oke, nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Iya adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa kembali hadir ya Tuhan di ibadah online Sekolah Minggu GKPI Satria. Biarlah kiranya setiap firman yang kami dengar hari ini ya Tuhan boleh menjadi bekal kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semuanya di dalam ibadah ini. Bantu kami ya Tuhan untuk mengerti setiap firman dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Selama 1 minggu ini adik-adik udah melakukan apa aja kira-kira? Iya? Gimana sekolahnya? Baik-baik aja? Semuanya sehat? Adik-adik, sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan diambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Adik-adik silahkan dibuka Alkitab. Sekali lagi dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Yuk kita baca bareng-bareng. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jika..."
jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Adik-adik pasti sering dengar cerita ini kan? Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani berdoa sebelum, ada yang tahu? Setelah dari Taman Getsemani apa yang akan dia hadapi? Iya betul, setelah dari Taman Getsemani dia akan ditangkap oleh prajurit Yahudi sebelum akhirnya nanti dia disalibkan. Nah adik-adik, momen-momen di Taman Getsemani ini adalah waktu Tuhan Yesus merasa sedih sekali. Tuhan Yesus merasa kemanusiaannya tergugah gitu. Jadi dia merasa sedih, dia merasa tidak sanggup, dia merasa perlu bantuan dan lain sebagainya. Tapi apa yang dia lakukan adik-adik? Ketika dia merasa lemah, dia merasa sedih, dia merasa marah, dia pergi untuk berdoa. Waktu itu dia minta ditemani oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin bahwa murid-muridnya ada di setiap kondisi, di setiap hal yang Tuhan Yesus lalui, dan melihat dengan mata kepalanya langsung bahwa Tuhan Yesus tetap setia bahkan di saat-saat yang paling menakutkan buat Tuhan itu sendiri. Nah adik-adik, sebanyak tiga kali Tuhan Yesus mengulangi doa yang sama. Ada yang ingat doa yang tadi dibacakan di Alkitab seperti apa? Ya, Tuhan Yesus bilang, "Kalau saja cawan ini bisa lalu daripadaku, maka berlalulah. Tetapi jadilah kehendakmu." Jadi dia tetap menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Bapa. Dia mungkin merasa tidak sanggup, tapi balik lagi adik-adik, dia mempercayakan hidupnya, apa yang akan dia lalui, proses panjang sebelum penyaliban ini, kepada Allah Bapa di surga. Dia tetap mempercayakan bahwa sepanjang hidupnya, bahkan menuju kematiannya, itu adalah proses yang paling baik, yang terbaik, yang harus dia lalui demi menyelamatkan umat manusia. Bagaimana dengan adik-adik? Kalau adik-adik lagi ngerasa susah, lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa membutuhkan sesuatu, kepada siapa adik-adik pertama kali datang? Kepada mama? Kepada papa? Kepada mbak? Atau kepada Tuhan? Hari ini adik-adik kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa setiap hal yang kita lalui, yang pertama harus tahu itu Tuhan dulu. Meskipun tanpa berdoa Tuhan juga udah tahu kebutuhan kita apa. Meskipun tanpa berdoa Tuhan juga udah tahu masa depan kita akan seperti apa. Tapi Tuhan rindu adik-adik, kita boleh datang, kita boleh berdoa, kita boleh berbicara kepadanya lewat berdoa itu sendiri. Tuhan itu selalu rindu kita datang, kita curhat, kita bercerita sama dia lewat doa kita ya adik-adik. Kira-kira berapa kali adik-adik berdoa di dalam satu hari? 1, apa 2 kali, apa 3 kali, atau lebih dari 4 kali? Berapa kali adik-adik berdoa? Apakah dalam setiap doa adik-adik itu adik-adik lakukan karena keinginan adik-adik sendiri, atau dipaksa mama, ayo kalau nggak mau berdoa nanti nggak bisa tidur misalnya?
tahu karena disuruh mama. Ayo kalau nggak berdoa sebelum tidur, nanti kamu nggak bisa tidur loh. Nanti kamu mimpi buruk loh. Karena kata-kata mama itu, makanya kamu berdoa. Apa alasan kamu berdoa? Apakah karena kamu rindu datang kepada Tuhan? Iya. Kalau itu memang alasannya, maka itu yang Tuhan inginkan adik-adik. Tuhan ingin kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, dengan keinginan yang tulus, bahwa kita tuh juga merindukan waktu-waktu kita bersama Tuhan di dalam doa. Ketika adik-adik berdoa, jangan lupa untuk menyembah Tuhan, juga untuk menyampaikan segala permohonan adik-adik. Meskipun kadang-kadang permintaan kita mungkin terlihat seperti mustahil adik-adik, tapi percayalah bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Maka adik-adik jangan lelah berdoa, jangan lelah mengucap syukur, jangan lelah menyampaikan permintaan kita kepada Tuhan, sebab Tuhan senang adik-adik. Tuhan gembira melihat kita datang dan berbicara kepadanya. Jadi aku harap adik-adik bisa terus taat dalam hal berdoa. Meskipun kita udah berapa lama nih adik-adik kita gak ke gereja? Udah hampir setahun ya kita gak ke gereja. Tapi kiranya semangat adik-adik untuk baca firman, untuk berdoa itu tidak kendor, melainkan semakin bersemangat adik-adik. Kita tuh harus membawa kondisi Indonesia ini ke dalam doa, supaya Tuhan juga boleh bantu kita untuk tetap kuat, untuk tetap sehat, keluarga kita juga tetap sehat. Tuhan juga boleh segera pulihkan kondisi Indonesia, bahkan dunia, karena COVID itu ada di seluruh dunia ya adik-adik, bukan cuma di Indonesia aja. Jangan lupa berdoa untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk gereja, bahkan untuk negara kita. Oke adik-adik? Nah, kita ada ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Yuk dibuka Alkitabnya. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah? Yuk kita baca bersama-sama. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kiranya ayat ini bisa menjadi penguatan buat kita semua, untuk kita terus punya hati yang kuat adik-adik, untuk terus berkeinginan berdoa dan menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kami mengucap syukur bahwa di tengah-tengah segala kesulitan Tuhan tetap hadir. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan boleh memulihkan kondisi dunia ini, apalagi dengan kondisi adanya COVID ya Tuhan. Kami rindu melihat orang-orang boleh hidup dengan tenang, dengan tentram. Kami juga mau Tuhan berkati kami semua, supaya kami diberi kesehatan, kami bisa menjalankan aktivitas kami seperti biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pelajaran hari ini. Kami rindu boleh tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu punya kerinduan untuk datang dan berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Kami menyerahkan waktu ke depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk hari ini adik-adik sudah menyempatkan waktu buat ibadah sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan. Bye-bye. Shalom.